Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang sedang setia mengikuti renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi malam. Sampai saat ini minggu malam tanggal 25 Desember tahun 2022. Anugerah Tuhan luar biasa. Berarti minggu depan kita sudah tanggal 1 bulan Januari tahun 2023. Bukan lagi tahun 2022. Sudah selamat tinggal. Nanti minggu depan kita sama-sama akan berdoa untuk ibadah tutup tahun Bapak Ibu ya. Karena sudah selesai selama tahun 2022 ini. Dan membawa kita hidup baru. Itulah sudah saya sampaikan, kelahiran Yesus. Natal ini membuat kita suatu paradigma baru. Kelahiran baru di dalam Kristus. Ya, segala sesuatu menjadi baru. Karena semua kata firman Tuhan kalau kita baca dalam kitab Wahyu, semua sudah dijadikan baru oleh Tuhan Yesus. Termasuk kehidupan kita, kekristenan kita, supaya kekristenan yang lahir baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui peristiwa Natal, Yesus lahir, langsung paradigma kita kelahiran baru. Tutup sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya merindu menyanyi Malam Kudus. Karena ini dalam suasana Natal 25 Desember. Bapak Ibu Saudara semua, makin hari makin cinta Yesus dan hidup kita bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Malam Kudus, haleluya. Sunyi senyap, haleluya. Anak yang Maha Kudus, haleluya. Malaikat surga menyanyikannya, haleluya. Kaum gembala menyaksikannya, haleluya. Lahirlah Raja Shalom, amin, haleluya. Lahirlah Raja Shalom, amin, haleluya. Malam Kudus, haleluya. Sunyi senyap, haleluya. Terang besar turunlah, dunia ini di dalam kegelapan. Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Terang Yesus berikan selamat, haleluya. Terang Yesus berikan selamat, amin, haleluya. Karena salam, amin, haleluya, amat besar patutlah bergemar, haleluya. Bagi dunia yang telah terhilang, haleluya, dari kasih Allah Yesus, haleluya. Jadi pohon hayat, haleluya. Jadilah pohon hayat, amin, haleluya. Lihatlah, amin, haleluya. Di Efrata terang besar turunlah, haleluya. Waktu tantra samawi megah, haleluya. Janji Allah sebab nikmatnya, haleluya. Ingat dunia yang gelap, haleluya. Lahirlah Yesus juru selamat, amin, haleluya.
Matius pasal 2 ayat 8, 9, 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera mengenai dia, menemukan dia, berikanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana itu anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin, haleluya. Terimalah Tuhan Yesus Juru Selamat, haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Lahirlah Juru Selamat, haleluya. Telah lahir Juru Selamat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu, haleluya. Nama Yesus yang agung, haleluya. Nama Yesus yang mulia. Sucikan pikiran kami, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulut kami dan hati kami, Bapa. Layakkan kami mau baca firman Tuhan. Engkau sumber kekudusan, Tuhan Yesus, sumber kebenaran, damai sejahtera. Yesus, sumber keselamatan, hidup kekal. Saya percaya dan cinta Tuhan Yesus, dan mau taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Kau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Selamat hidup baru. Bapak Ibu semua harus hidup baru. Kalau Natal bertahun-tahun kita laksanakan tanpa kehidupan yang baru, tanpa ada suatu perubahan, tidak ada langkah lebih maju lagi, Bapak Ibu. Percuma. Itu hanya sekedar tradisi, hanya sekedar sejarah, tapi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus secara vertikal dan secara horizontal. Kita meresponi akan kasih karunia Tuhan dengan hidup baru. Tinggalkan kehidupan yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Seperti yang saya mau baca. Mari. Saya mau baca kitab Injil Matius yang kemarin sudah saya janji. Saya mau terangkan kembali. Sudah tadi pagi saya sudah
Oh, tadi malam Bapak ya, tadi malam tadi pagi ya Bapak ya. Tadi pagi yang saya baca dalam Matius pasal 2 kemarin juga saya. Sebab kekristenan itu harus hidup baru saudara. Ya, mari kita baca Matius pasal 2 ayat 11 terus selama Natal ini. Saya sudah janji saudara, supaya saya terangkan firman Tuhan. Malam ini, besok pagi terus selama masih kita dalam suasana Natal ini, supaya Bapak Ibu makin hari makin jelas, supaya kekristenan bukan sekedar kekristenan Kristen-kristenan ya, tapi Kristen tenanan. Ada Christ, ada Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita berbaring tidur pada malam ini, mari kita baca Matius pasal 2 ayat 11 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita terima firman Tuhan, kita mengerti akan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dunia ini bejat Bapak Ibu. Dunia begitu jahat. Ini terbukti tadi saya baca. Herodes punya niat jahat, niat tidak baik. Ini bukti. Manusia dari sejak awal diciptakan sejak jatuh di dalam dosa. Perhatikan ini. Karena manusia jatuh di dalam dosa penuh dengan kejahatan. Coba kalau dia hidup baru. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita, supaya kita tinggalkan kehidupan lama. Saya berdoa, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang hidup baru di dalam Kristus, yang kita senantiasa andalkan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tapi kita melangkah di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Lihat ini, Yesus lahir dalam rangka sudah saya terangkan. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, yang punya otoritas penuh, yang punya hak penuh. Manusia tidak bisa gugat, manusia tidak bisa mempengaruhi Tuhan, manusia tidak bisa menghalang-halangi Tuhan. Tapi belajar kita manusia taat kepada firman Tuhan, dan kita harus percaya kepada firman Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, kemahakuasaan yang tak terbatas itu, dan Tuhan sendiri kan punya roh. Allah itu roh. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Roh Yesus. Roh Allah ini, Roh Kudus ini menjelma menjadi manusia. Jadi keberadaan Yesus sebagai manusia, mohon maaf, bukan sebagai manusia biasa. Ya, dalam artian hubungan seksual suami istri, ya, menghasilkan anak mengandung, tidak. Tapi sudah saya bacakan kemarin, ya, bahwa baik tadi pagi, bahwa keberadaan dari Yesus dari kandungan Roh Kudus. Berarti Roh Tuhan sendiri yang menjadi Yesus. Ya, Roh Kudus kandungannya kan. Dalam Yesus ada Roh Yesus. Dan di dalam Yesus ada juru selamat, saudara. Dia penyelamat. Makanya pada waktu ini ada 5 poin yang saya mau sampaikan ini, ya saudara. Jadi yang ke-11, maka masuklah mereka dalam rumah itu. Jadi yang pertama masuk ke dalam rumah. Kedua berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mari membangun persekutuan dengan Tuhan. Masuk dalam rumah arti membangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun mezbah keluarga. Suami, istri, anak, bangun mezbah keluarga. Saya memberikan firman Tuhan pagi, malam, pagi, malam. Malam ini mari kita bersekutu dengan Tuhan. Nanti malam menjelang pagi, saya selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan saya bagikan firman Tuhan. Masuk dalam rumah arti membangun persekutuan dengan Tuhan. Berjumpa dengan anak itu. Melihat anak itu berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua. Terus yang ketiga. Sujud menyembah. Mari saudara bapak ibu yang saya cintai. Belajar sujud menyembah. Hormati Tuhan Yesus. Saya kalau di kamar pribadi saya saat ini. Kalau berdoa kepada Tuhan pribadi. Saya taruh kepala. Saya sujud menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu agung, Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu sempurna, yang menciptakan segala-galanya. Rambut kita Tuhan ciptakan, seluruh organ tubuh kita, mata kita, panca indera kita, semua diciptakan sama Tuhan. Begitu agung, begitu sempurna. Saya tidak bisa mengungkapkan sampai kapanpun sempurna. Saya katakan kepada Tuhan, sempurna Tuhan Yesus, pangkatnya sempurna, pangkat sempurna, pangkatnya tak terbatas. Dengan kata-kata sempurna. Karena Tuhan itu dahsyat, saudara.
Lalu mari yang ketiga, belajar kita sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau sujud menyembah kepada Tuhan, yang keempat, mereka pun membuka tempat harta benda. Apa tuh harta benda? Harta benda kita lah hati kita nih. Mari kita jaga hati kita. Kita buka hati kita untuk terima Yesus. Dan kita mencinta Tuhan seperti seorang penabur yang menaburkan benih. Sudah saya katakan ada 4 jenis tanah. Yang pertama, tanah itu di pinggir jalan. Tanahnya sedikit, hanya di pinggir jalan. Kekristenan di pinggir jalan yang cuek-cuek saja. Banyak mereka tidak menghargai Yesus. Ke gereja tidak pernah menghargai Yesus. Yesus dianggap apa itu? Seperti bangsa Israel masih belum percaya kepada Mesias. Banyak mereka orang Kristen Tuhan tidak menghormati Tuhan karena kekristenan di pinggir jalan. Yang kedua, kekristenan yaitu tanah masih di semak duri, penuh dengan duri-duri, penuh dengan kedagingan, penuh dengan hawa nafsu dosa, tidak pernah bertobat, saudara. Dalam nama Yesus, mari kita bertobat supaya kita menjadi tanah yang baik. Yang keempat, yang ketiga, tanah yang berbatu-batu. Masih banyak batu sandungan-sandungan, batu keras kepala dalam hidup kita. Stubborn, keras kepala. Banyak orang Kristen keras kepala. Tidak mau dibentuk sama Tuhan. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Maunya mengatur Tuhan. Tidak mau diatur sama Tuhan. Mari Bapak Ibu. Saya sudah katakan kan tadi pagi. Supaya kita menjadikan diri kita seperti Maria. Sebagai hamba Tuhan. Sehingga Maria berkata, jadilah sesuai kehendak. Mari kita belajar taat. Sehingga yang kelima, kalau kita taat, mempersembahkan orang Majusi itu apa, saudara? Dipersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Apa itu emas? Emas adalah sikap hati yang mulia. Kemenyan berarti pikiran-pikiran kita. Mur bicara perilaku kita. Supaya tubuh jiwa kita atau roh, jiwa dan tubuh kita nih disempurnakan. Kita mau persembahkan buat Tuhan. Hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Pikiran kita pikirkan perkara di atas. Dan tubuh kita ini harus memuliakan Tuhan. Sehingga orang dunia bisa melihat hidup kita berdampak. Berikan emas, mur. Berikan emas, kemenyan, dan mur, saudara. Kemenyan itu bau, wangi. Pikiran-pikiran kita memberikan suatu pikiran-pikiran yang berbaru harum di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran rohani. Sehingga akibatnya perilaku kita menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Jadi 5 poin ada tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 11. Yang pertama saya ulangi, masuk ke dalam rumah artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari seringkali Bapak Ibu rajinlah berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan. Itu artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kedua, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah. Karena dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus ada di tengah-tengah. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Tidak perlu takut baik menghadapi tahun depan, informasi ekonomi global, menghadapi resesi ekonomi. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, lihat Sadrak Mesak Abednego. Biarpun dicampakkan ke dalam dapur api yang 7 kali lebih panas. Silakan dapur api panasnya 7 kali. Silakan kita masuk dalam neraka. Tapi kalau di dalam neraka ada Tuhan Yesus, neraka bisa jadi surga. Yang penting keberadaan Yesus, penyertaan Yesus bersama kita. Dimanapun kita berada, kalau ada bersama dengan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, karena Dia adalah sumber kehidupan. Malaikat itu mari. Yang ketiga, kita buka hati kita, membuka harta benda. Hati kita buka untuk Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mari kita memberikan persembahan buat Tuhan. Oh, haleluya. Dan ketiga, mari kita sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan ketiga. Jadi yang pertama, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketiga, sujud menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Pujilah, sembahlah Tuhan. Dan keempat, berikan hatimu untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hati untuk terima firman Tuhan. Dan kelima, berikan yang terbaik, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu. Serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan hidup saya, roh, jiwa, dan tubuh saya untuk Tuhan Yesus. Supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Karena dunia ini kacau, saudara. Dunia hancur. Maka dengan keberadaan Yesus, supaya dunia yang kacau ini, supaya menjadi
terang Tuhan ada di dalamnya. Tapi memang tidak gampang, saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Mari kita meresponi akan kasih karunia Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita responi dengan sungguh-sungguh, sehingga kita makin hari makin cinta Tuhan. 5 poin yang sudah kita terima. Saya ulangi kembali. Mari kita membangun persekutuan masuk dalam geram rumah. Dan kedua, alami perjumpaan dengan Tuhan. Ketiga, sujud menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, agungkan Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, berikan tempat harta benda, yaitu hati kita. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Bukan hati kotor diisi dengan dunia ini, tapi isi hatimu dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita penuh dengan firman Tuhan, maka hidup kita menjadi baru. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita layak masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Malam kudus, haleluya. Sunyi senyap, haleluya. Siapa yang belum lelap, haleluya. Ayah bunda yang tinggallah terus, haleluya. Jaga anak yang maha kudus, haleluya. Anak dalam malam, haleluya. Yesuslah juru selamat, amin, haleluya. Yesuslah juru selamat, amin, haleluya. Percayalah pada Yesus. Yesuslah juru selamat, amin, haleluya. Yesuslah juru selamat, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat firman Tuhan. 5 poin, yaitu kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mari kita sujud menyembah. Pujilah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, bukalah hatimu. Isi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan perkara dunia ini. Sehingga kehidupan kita menjadi baru. Dan kehidupan kita menjadi baru, kita persembahkan roh, jiwa, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.